إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahmani wa rahmakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Mukhtasar Aqidah Imam Syafi'i rahimahullah atau ringkasan Aqidah Imam Syafi'i rahimahullah oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah taala. Kita masih dalam pembahasan tentang masalah al-iman. Khususnya di sini tentang pendapat Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya iman dan Islam itu satu maknanya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya ini merupakan salah satu permasalahan ijtihad para ulama. Ada yang mengatakan Islam dan iman atau lafaz Islam dan iman itu maknanya satu, tidak ada bedanya. Ada pula yang mengatakan iman dan Islam itu saling berbeda. Islam memiliki makna yang lain, iman memiliki makna yang lainnya. Ada pula yang mengatakan Islam dan iman apabila bersatu dalam satu konteks ucapan maka berbeda maknanya. Islam maknanya adalah amal yang lahiriah, sedangkan iman adalah amal batiniah. Seperti dalam hadis Jibril ketika Rasul ditanya apa itu Islam, Rasul menjawab dengan amalan lahiriah. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, puasa, zakat, haji, amalan lahiriah. Sedangkan ketika ditanya apa itu iman, beliau menjawab dengan rukun iman yang 6. Ini menunjukkan Islam dan iman apabila disebut dalam satu ucapan atau konteks ucapan berbeda maknanya. Adapun ketika dipisahkan maka Islam itu adalah iman, sedangkan iman ketika dipisahkan dari Islam itu juga adalah al-Islam. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah al-Islam. Masuk ke dalamnya makna al-iman. Tidak akan mungkin ada Islam tanpa adanya al-iman. Demikian pula tidak akan mungkin adanya iman tanpa al-Islam. Itulah yang disebut oleh para ulama dengan istilah idza istama'a tafarraqa. Apabila kedua lafaznya bersatu dalam satu redaksi ucapan, maka berpisah maknanya. Wa idza istaraqa istama'a. Namun ketika dipisahkan lafaznya, maka bersatu maknanya. Dan ini yang kebanyakan dipakai oleh para ulama, dan insya Allah ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Meskipun sekali lagi ini adalah perbedaan istilah, perbedaan ijtihad yang tidak bisa dijadikan sebagai bahan untuk atau perpecahan atau yang lainnya. Namun Imam Syafi'i beliau lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan arti Islam dan iman itu satu, tidak bisa dibedakan. Disebutkan di sini ala biyadhar minan nususil waridah anil Imam Syafi'i rahimahullah annahu la yufarriq bainal Islam wal iman. Sesuai dengan ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau tidak membedakan antara Islam dan al-iman. Bal faqarraha fi ba'd riwayat anna Islam wal iman. Bahkan di dalam riwayat ucapan beliau bahwasanya beliau mengatakan dengan jelas bahwasanya Islam itu adalah al-iman. Di sini akan dibawakan oleh pengarang tentang ucapan beliau ini, namun sekali lagi ini ucapan panjang lebar berkaitan dengan masalah fikih sebetulnya. Namun di situ ada kaitan dengan ucapan Imam Syafi'i yang tidak membedakan antara Islam dan al-iman. Kita simak ucapan beliau. Faqad qala rahimallahu fi babi iskir raqabatil mu'minah fi dhihar. Imam Syafi'i rahimahullah dalam
kitab beliau dalam kitab beliau menyebutkan tentang satu bab tentang kafarah untuk memerdekakan seorang budak yang mukmin ketika dalam masalah az-zihar. Az-zihar itu permasalahan seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau seperti ibuku, atau dalam bahasa Arabnya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau menurutku seperti punggung ibuku. Maka ini ucapan yang mengandung hukum dalam al-Islam. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Mujadilah ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kita baca ayatnya agar lebih jelas lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum illa allati waladanahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli waz zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Ya, artinya orang-orang yang mendihar istrinya di antara kamu, yaitu maksudnya menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Ucapan tadi itu ucapan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kemudian Allah mengatakan lagi, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Orang-orang yang mendihar istrinya, yaitu yang mengucapkan engkau seperti ibuku atau seperti punggung ibuku, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur atau berhubungan. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian Allah berfirman lagi, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yang artinya barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 22 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa atau tidak sanggup untuk berpuasa 2 bulan, maka memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang sangat pedih. Ini secara kilas yang berkaitan atau ayat yang berkaitan dengan masalah al-zihar, yaitu ucapan seorang suami kepada istrinya, engkau seperti ibuku. Ketika orang itu mengucapkan seperti itu, maka dilarang untuk dia bercampur sampai dia membayar kafarah, yaitu dengan urutan-urutan tadi. Yang pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, berpuasa 2 bulan. Kalau tidak bisa, memberi makan 60 orang miskin. Di sini yang berkaitan dengan masalah kafarah, membayar seorang budak atau memerdekakan seorang budak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, فَإِذَا وَجَبَتْ كَفَارَةُ الزِّهَارِ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ وَاجِدٌ بِرَقَبَةٍ أَوْ ثَمَنِهَا لَمْ يَجُزْهُ فِيهَا إِلَّا تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila diwajibkan atas seorang suami untuk membayar kafarah zihar, sedangkan dia mendapatkan seorang budak, atau dia memiliki harta untuk memerdekakan budak, maka tidak boleh baginya kecuali memerdekakan budak tersebut. Karena kafarah yang Allah berikan tadi itu secara tertib tidak boleh dipilih. Harus yang pertama dahulu, yaitu memerdekakan budak. Baru kalau dia sanggup, entah karena tidak ada budak atau karena tidak memiliki harta untuk memerdekakan, maka pindah kepada kafarah yang kedua, yaitu puasa 2 bulan lamanya. Kalau tidak bisa, baru turun ke 3. Tidak bisa memilih, harus secara berurutan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sekali lagi apabila seorang itu telah mendapatkan kafarah zihar, yaitu berupa memerdekakan budak, maka tidak boleh berpindah kecuali harus dia memerdekakan budak tersebut. Kemudian wala tujzi'uhu raqabatun ala ghairi dinil Islam. Dan tidak boleh dia memerdekakan budak yang kafir. Harus dia memerdekakan budak yang beragama Islam. Meskipun tadi dalam ayatnya
secara umum fatahriru raqabatin, yaitu memerdekakan budak. Di situ secara umum Allah mengatakan seorang budak. Tidak dijelaskan apakah mukmin ataukah kafir. Sekarang kita lihat penjelasan beliau lagi. Li'anna Allah azza wa jalla yaqulu fil qatli fatahriru raqabatin mu'minah. Kenapa kau tidak boleh memerdekakan sembarang budak, harus yang muslim? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah kafarah membunuh orang mukmin, yaitu dengan firman-Nya fatahriru raqabatin mu'minah. Ini terutama dalam masalah pembunuhan al-khata. Ya, para ulama membagi pembunuhan terhadap orang mukmin itu ada 3 macam. Qatlul amd, membunuh dengan sengaja. Itu definisinya yaitu niat orang tersebut memang untuk membunuh dan dengan alat yang bisa membunuh, dengan pisau atau dengan pedang atau dengan pistol atau yang lainnya, ya secara umum bisa membunuh orang tersebut. Ini namanya qatlul amd, maka balasannya cuma satu, yaitu qisas. Ada pula namanya nanti qatlu shibul amd, yang serupa hampir mirip dengan sengaja, yaitu dia sebetulnya niatnya tidak sengaja untuk membunuh, untuk memukul saja, namun dia memakai alat yang bisa membunuh. Dengan pisau misalnya, kebiasaan pisau bisa membunuh orang, namun niat orang tersebut tidak ingin membunuh. Maka ini pembahasan yang lain, bisa membayar diah, sanksi. Kemudian yang ketiga yaitu qatlul khata, membunuh namun tidak sengaja. Contoh misalnya, dia tidak ada kesengajaan memukul, tidak ada kesengajaan untuk membunuh sama sekali. Misalnya ada orang berburu, memakai pistol atau senjata, pistol, kemudian dia menembak sasaran berupa hewan misalnya buruannya, namun terkena orang, kemudian terbunuh. Namanya qatlul khata, membunuhan tanpa kesengajaan. Maka di antara sanksinya yaitu memerdekakan seorang budak. Wa may yaqtul mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa membunuh orang mukmin tanpa sengaja, maka hendaklah dia atau wajib baginya untuk memerdekakan budak. Dan di sini dalam ayat ini Allah menjelaskan budak yang mana? Fatahriru raqabatin mu'minah, budak yang beriman. Tentang masalah jihad tadi tidak dijelaskan budak yang mukmin atau yang kafir. Namun di sini Allah jelaskan. Inilah satu ayat menjelaskan ayat yang lainnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka wajib juga ketika memerdekakan budak dalam masalah jihad tadi, wajib memerdekakan budak yang mukminah. Kemudian dicontohkan lain atau dicontohkan permasalahan lain yang juga sama dengan ini. Ayatnya yang pertama belum jelas, dijelaskan dengan ayat yang lainnya. Yaitu diantaranya kata Imam Syafi'i, wa kana syartullahi ta'ala fi raqabatil qatl idza kanat kafaratan kadalil wallahu ta'ala ala alla yujzi raqabatan fil kafara illa mu'minah. Di dalam ayat masalah pembunuhan tidak sengaja tadi, balasan sanksinya adalah memerdekakan budak yang beriman. Maka ini juga sebagai dalil kata Imam Syafi'i wallahu ta'ala alam bahwasanya tidak cukup memerdekakan sembarang budak, namun harus yang mukminah. Harus yang mukminah dalam segala bentuk permasalahan. Dalam segala bentuk permasalahan yang di situ ada kafarah, membayar atau memerdekakan budak, maka harus budak yang beriman, yang muslim. Kama syaratallahu azza wa jalla al-adl fi syahadah. Contoh masalah lain adalah Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan saksi yang adil. Adanya saksi yang adil dalam persidangan atau dalam persaksian misalnya. Fi maudhi'ain, dalam 2 ayat. Di sini disebutkan ayatnya, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 106 dan At-Talaq ayat 2. Allah berfirman, syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani zawa adlin minkum. Barang siapa yang kedatangan sakaratul maut, maka adalah dia menulis wasiat yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Di sini Allah mengikat persaksian tersebut dengan 2 saksi yang adil. Demikian pula dalam ayat At-Talaq ayat kedua, wa asmidu zawai adlin minkum, dan hendaklah disaksikan oleh 2 saksi yang adil di antara kalian. Ini Allah mengikat persaksian dengan saksi yang adil. Namun ayat-ayat yang selain 2 ini itu secara mutlak tidak ada ikatan yang adil. Maka
ayat-ayat yang secara mutlak tersebut dibawa kepada ayat-ayat yang muqayyad, yang terikat dengan adil tersebut. Sebagaimana tadi, dalam masalah zihar, Allah hanya memutlakkan kata-kata fatahriru raqabatin, memerdekakan budak. Namun budak yang mukmin atau yang kafir tidak ada penjelasannya, dijelaskan dalam ayat yang lainnya. Demikianlah ayat satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Kemudian katakan sini, wa atlaqa syuhuda fi salasati mawadhi'. Namun Allah Subhanahu wa taala memutlakkan kata-kata saksi atau persaksian dalam 3 ayat Al-Qur'an, tidak diikat dengan kata-kata al-adl, keadilan. Seperti contohnya dalam surat Al-Baqarah 282, wastashidu syahidaini min rijalikum. Adalah mereka mengambil 2 saksi. Ini dalam masalah utang piutang, hendaklah mereka mengambil 2 saksi. Namun tidak dicontohkan saksi yang adil atau yang tidak. Demikian pula dalam ayat yang berikutnya An-Nisa 15, fastashidu alaihinna arba'atan minkum. Adalah mereka yang mengambil 4 orang saksi. Tidak jelaskan saksi yang mana, yang adil atau yang tidak. Demikian pula dalam ayat yang lain An-Nur ayat keempat, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajridum tamanina jaldah. Ini berkaitan dengan masalah al-qadhf, yaitu orang yang menuduh seorang mukminah itu telah berzina dan dia tidak membawakan 4 saksi, maka balasannya semua yang atau mungkin 3 orang 3 orang bersaksi, perempuan ini berzina, kurang 1 persaksiannya, kurang 1 orangnya, maka 3-3-nya dicambuk 80 kali. Harus ada 4 saksi. Di sini Allah SWT memutlakkan saksi tersebut. Namun kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka ayat-ayat yang secara mutlak menunjukkan akan adanya persaksian itu diikat dengan ayat yang lain yang 2 tadi, bahwasanya harus saksi itu saksi yang adil. Dalam artian adil adalah yang tidak berdusta atau yang tidak suka berdusta. Ini tugasnya para al-hakim untuk mengetahui siapa yang saksi yang bisa diterima persaksiannya ataukah tidak. Ini permasalahan yang satu yang ada kaitannya dengan yang lainnya, yaitu intinya bahwasanya satu ayat dengan ayat yang lain terkadang saling menguatkan, saling menjelaskan. Falamma kanat syahadatu kulluha iktafaina bi syatillah azza wa jalla bima syarata fihi wa stadlalna ala ma utliqa min syahadat insyaallah taala alamis lima nama syarata. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah persaksian-persaksian ini, dan Allah telah mempersyaratkan dalam 2 ayat tadi tentang adanya persaksian yang adil dari 2 orang yang adil, maka ini merupakan dalil atau kita jadikan dalil, kita jadikan patokan untuk segala bentuk persaksian. Harus adanya saksi yang adil, tidak bisa sembarangan. Misli mana masyata wa inna maradallahu azza wa jalla dzikrahu amwalal muslimin alal muslimin la alal musyrikin. Maka demikian pula dalam masalah memerdekakan budak, Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mengembalikan harta orang beriman kepada orang yang beriman juga, bukan kepada orang musyrikin. Ketika orang beriman mengeluarkan hartanya untuk memerdekakan budak, maka harus budak yang beriman. Harta orang mukmin untuk orang mukmin. Sebagaimana dalam masalah zakat, dalam masalah zakat Rasul mengatakan, fa inhum ata'u laka bidzalik fa'akhbirhum anna Allah iftarada 'alaihim zakat amwalihim tuqadu min aghniyaihim faturadu 'ala fuqaraihim. Kata Nabi sallallahu, apabila mereka ahli kitab telah bersyahadatain kemudian telah melakukan salat, maka beritahukanlah bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan zakat yang diambil dari orang yang kaya di antara mereka, yaitu kaum muslimin, faturadu 'ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang fakir dari kaum muslimin juga, bukan orang kafir. Tidak sah memberikan zakat kepada orang kafir, harus kepada orang yang beriman. Fama a'taqa fi ziharin ghairi mu'minatin fala yujzi'u. Maka barang siapa yang memerdekakan budak dalam masalah zihar tadi selain budak yang beriman, maka tidak sah kafaranya tadi. Wa alaihi an yauda fayu'tiqa mu'mina, maka wajib untuk mengulang kembali untuk memerdekakan budak yang beriman. Qala, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa ahabbu ilayya alla yu'tiqa illa balighatan mu'minatan
fa in kanat ajamiyatan fa wasrafatil Islam ajza'athu. Dan yang lebih aku cintai dalam masalah memerdekakan budak itu haruslah budak yang balighah, yang telah baligh. Nah, dan apabila budak tersebut selain dari orang Arab, maka harus dia betul-betul mensifatkan tentang Islam. Yang maksud ini adalah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka sudah sah kafarahnya tersebut. Intinya sekali lagi di sini, beliau dalam menggunakan kalimat, terkadang menggunakan kalimat Islam, terkadang menggunakan kalimat mukminah. Artinya apa? Beliau di sini ingin menyamakan antara makna Islam dengan iman. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarana Malikun an Hilal ibni Usama an Atha ibni Yasar an Umar bin Hakam, menceritakan kepada kami Malik dari Hilal bin Usama, dari Atha bin Yasar, dari Umar bin Hakam. Itu sebetulnya yang benar nanti akan dijelaskan, itu Muawiyah bin Hakam radhiyallahu taala anhu. Ya, di sini cuma disebutkan Umar, namun yang betul Muawiyah bin Hakam. Annahu qala, Muawiyah bin Hakam berkata kepada Rasulullah atau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna jariyatan li kanat tar'aghanama. Sesungguhnya aku memiliki budak perempuan yang mengembalakan kambingku. Fajituha, kemudian aku pun mendatanginya, artinya menjenguknya. Wa faqatu syatan minal ghanam. Namun ketika aku lihat kambing-kambingku tersebut ada yang hilang. Fasa'atuha, aku pun bertanya kepada budakku tersebut. Anha, tentang kambing yang hilang tersebut. Faqala akala hazib. Sang budak mengatakan kambing tersebut dimakan oleh seekor serigala. Fasabtu 'alaiha, aku pun memarahinya. Wa kuntu min bani Adam fala tamtu wajhaha, dan aku adalah manusia yang bisa marah, kemudian aku pun menempelek wajahnya. Wa 'alayya raqabah, sedangkan aku punya budak. Apa u'tiquha, apakah aku harus memerdekakannya? Ya. Faqala laha Rasulullah sallallahu, maka Rasul pun bertanya kepada seorang budak tersebut yang ingin dimerdekakan, aina Allah, di mana Allah? Faqala fis sama, sang budak perempuan itu mengatakan fis sama, di atas langit, Allah ada di atas langit. Faqala man ana, kemudian ketika Rasul menanyakan lagi siapa aku, Rasul atau budak perempuan itu menjawab, Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Qala fa'atika, maka Rasul mengatakan atika, merdekakan budak perempuan ini karena dia seorang yang mukminah, dengan persaksiannya Allah di atas langit. Ini kata para ulama, inilah akidahnya para sahabat. Akidah yang sudah masyhur di kalangan para sahabat. Sampai-sampai budak perempuan yang mengembala kambing, yang mungkin jarang datang ke majlis Rasulullah SAW, paham dengan sepaham-pahamnya Allah di sama, Allah di atas langit, bukan di mana-mana. Bukan seperti sebagian kaum muslimin. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ini budak perempuan paham di mana Allah, sedangkan mereka yang bergelar profesor, doktor, yang mengajar di Universitas Islam, kebanyakan mereka di terutama negeri kita, mereka nggak paham tentang Allah di mana. Ketika ditanya di mana Allah, di mana-mana. Ini adalah akidah yang sangat jauh daripada akidahnya Rasul dan akidahnya para sahabat Rasul SAW. Padahal dalam ayat Al-Quran jelas-jelas Allah mengatakan a'amintum man fis sama, apakah engkau merasa aman dari zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Penyayang bersemayam di atas arsy yang ada di atas langit yang ketujuh. Ini adalah akidahnya para sahabat Rasulullah SAW. Sampai seorang budak saja yang jarang datang ke majlis Rasulullah SAW karena dia mengembala kambing, maka dikarenakan ini adalah akidah fitrah, dia pun menjawab dengan tegas Allah di sana, Allah di atas langit. Kemudian qala Umar bin Hakam, yaitu qala Muawiyah bin Hakam, berkata Muawiyah bin Hakam, asya ya Rasulullah kunna nasna'uha fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, dahulu ketika kita jahiliyah kita banyak berbuat hal-hal yang terkadang sekarang kita tahu itu kesalahan kita. Kunna na'til kuhan. Dahulu kita pada waktu jahiliyah, kita datang kepada dukun-dukun. Ini adalah kebiasaannya orang-orang jahiliyah, datang kepada dukun. Dan itu yang terjadi pada saat sekarang juga, bukan pada zaman jahiliyah, sama sekarang.
zaman teknologi yang maju dan sebagainya, namun sebagian orang juga masih percaya dengan dukun-dukun yang dusta tersebut. Faqala Nabi sallallahu Nabi mengatakan, la ta'tul kuhan. Jangan kalian datang kepada dukun-dukun tersebut. Faqala Umar, maksudnya Muawiyah, berkata Muawiyah, wa kunna natatayyar. Kita dahulu pada waktu jahiliyah, itu kita dahulu menganggap sial sesuatu. Ya, ada burung hantu, nanti akan ada kematian. Enggak jadi mau pergi, ada burung hantu, enggak jadi pergi, takut akan ketimpa musibah atau kesialan. Seperti yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, terutama pada bulan Suro seperti ini. Ya, mereka mengadakan banyak ritual-ritual untuk menangkal kesialan kata mereka. Ya. Mereka mengadakan ritual kira kebu selamat atau kiai selamat dan sebagainya. Ya. Dicari apa barokahnya? Binatang dicari barokahnya, disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Faulaika kal an'am bal hum adall. Ini yang dikatakan Allah Taala, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Bagaimana binatang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu seperti ini mereka mengadakan sedekah laut, menyembelih kambing atau kerbau, kepalanya dipersembahkan kepada penghuni laut, Nil, Raqib dan sebagainya. Karena menganggap bulan Muharram yang sebetulnya bulan yang mulia, mereka anggap sebagai bulan kecil. Padahal dalam Islam tidak ada waktu atau tempat atau nomor apapun yang mendatangkan kesialan selain syirik, kebid'ahan ataupun kemaksiatan. Itulah yang mendatangkan musibah dan malapetaka. Kata Muawiyah bin Hakam, dahulu kita menganggap sial terhadap sesuatu. Faqal, maka Rasul menjawab, innama dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yaqudannakum. Itu adalah sesuatu yang didapatkan atau waswas yang didapatkan dalam diri kalian, maka jangan hal itu menjadikan kalian terhalang untuk berangkat safar dan sebagainya. Teruskan. Jangan pernah menganggap sial sesuatu. Nomor atau rumah, tutup sate dan sebagainya, tidak ada yang mendatangkan yang sial. Yang sial itu adalah syirik, kebid'ahan ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Imam Syafi'i berkata, Ismur Rajul Muawiyah bin Hakam. Sebetulnya nama orang itu adalah Muawiyah bin Hakam. Kadzalika rawah Zuhri wa Yahya bin Katsir. Dan itulah yang diriwayatkan Imam Zuhri, Yahya bin Katsir. Kemudian Imam Syafi'i meneruskan pembahasan masalah pembebasan atau memerdekakan budak. Qala Syafi'i, wa idza a'taqa qabiyata ahadi abawaihi mu'minun ajza'atu insyaallah taala. Apabila seorang tersebut yang telah mendihar istrinya ingin memerdekakan seorang budak yang masih kecil, yang mana salah satu orang tuanya itu beriman, bapaknya beriman, ibunya kafir misalnya, atau ibunya mukmin, bapaknya kafir misalnya, maka juga bisa dikatakan kafarahnya itu sah, meskipun anak itu masih kecil dan dengan syarat salah satu orang tuanya itu beriman. Li'anna nusalli 'alaiha, karena kita itu ketika anak perempuan atau budak perempuan tersebut meninggal, kita mensolatinya. Wa nurithuha, kita memberikan waris atau harta warisan. Wa nahkum laha hukmal iman, dan kita menghukumi sebagai orang yang beriman. Kemudian, wa in a'taqa murtaddatan 'alal Islam lam tujzi. Apabila memerdekakan seorang yang murtad dari Islam, maka ini, dan sekali lagi, intinya sebetulnya pembahasan masalah lafaz Islam dan iman. Dalam ucapan sebelumnya, beliau mengatakan nahkum lahu hukmal iman. Kemudian di sini mengatakan wa in a'taqa murtadatan al-Islam. Intinya apa? Beliau ingin menyamakan arti Islam dan al-iman. Sama, Islam dan iman. Tidak ada bedanya. Kata beliau di sini, apabila seorang tersebut ingin memerdekakan seorang budak yang murtad dari Islam, maka tidak sah. Walau raja'at ba'da itqi, meskipun setelah dia dimerdekakan dia masuk Islam lagi, tetap tidak sah. Karena apa? Ila Islam, li'anna a'taqaha wa hiya ghairu mu'minah. Karena pada waktu dia dimerdekakan dia masih dalam keadaan murtad. Harus apa? Ketika dimerdekakan harus dalam keadaan dia mukmin. Wa in wulidat farsa'a 'ala iman wa kana tusiru bihi wa tusalli ajza'at anhu insyaallah taala.
Demikian pula jika dia memerdekakan seorang budak, yang mana waktu dilahirkan budak tersebut dalam keadaan bisu, ya, tidak bisa mengucapkan syahadatain, namun dia memberikan isyarat yang menunjukkan dia bersyahadat dan dia melakukan ibadah sholat, maka sah untuk memerdekakan budak seperti itu insyaallah taala. Kemudian wa in ja'atna min biladi syirki mamlukatan farsa fa asyarat bil iman wa salat wa kana isyaratuha tuqal fa ataqaha ajza'at insyaallah taala. Demikian pula jika seorang budak perempuan tersebut didatangkan dari orang atau dia dari negara musyrik atau dari negara syirik dan dia dalam keadaan bisu, ya, kalau tadi kecil dilahirkan dalam keadaan bisu, ini sudah besar dalam keadaan bisu, kemudian dia mengisyaratkan tentang adanya keimanannya dan dia melakukan sholat, maka dan isyaratnya itu dipahami bahwa dia itu masuk Islam, maka memerdekakannya itu sah insyaallah taala. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa ahabbu ilayya alla yu'tikuha illa an tatakallam bil iman. Namun yang lebih utama bagiku atau yang lebih aku cintai, aku sukai kalau dia memerdekakan budak yang bisa berbicara dan dia bisa mengucapkan keimanannya atau bisa bersyahadat la ilaha illallah. Wa in subiyat tabiyatun ma'abawaiha kafiraini fa aqalat wa wasafat Islam illa anna lam tablu fa ataqaha an diharihi lam tujzi hatta tasifal Islam ba'dal hulu. Kemudian jika dia mendapati seorang tawanan budak yang masih kecil dan kedua orang tuanya kafir semuanya, kemudian dia mengucapkan ucapan tentang syahadatain misalnya, jika dia belum balik maka tidak sah untuk apa? Menjadikannya sebagai kafarah dalam masalah al-jihad. Hatta tasifal Islam ba'dal hulu, sampai dia betul-betul bersyahadatain dalam keadaan sudah balik. Faidah fa'alat fa'ataqaha ajza'at anhu. Dan jika dia melakukan itu ketika sudah balik kemudian dimerdekakan, maka sah kafarahnya tersebut. Wa idza wasafatil Islam ba'dal bulu fa'ataqaha maka nau ajza'atu wa wasfuha al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, sekali lagi kalau dia sudah balik dimerdekakan maka sah kafarahnya tersebut. Dan makna wawaswal Islam yang mensifati Islam yaitu dengan dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa tabarra'a mimma khalafa Islam, dan dia berlepas diri dari semua agama selain Islam. Fa idza qalat fa hadha kamal wasl Islam wa ahabbu ilayya law imtahana bil iqrar bil ba'thi ba'dal maut wa ma asbahahu. Dan lebih utama lagi kalau orang itu diuji lagi, ditanyai lagi tentang imannya kepada hari kiamat dan yang serupa dengannya. Ini pembahasan panjang lebar tentang masalah memerdekakan budak dalam kafarah az-zihar. Ada perinciannya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, yang mana intinya sekali lagi beliau ingin mengatakan Islam atau makna Islam dan iman itu sama saja. Qala al-Baihaqi wa dzakara fi riwayat az-Za'farani anhu fil kitab al-qadim hadits Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah mursalan anna rajulan min al-ansar jaa'a ila Rasul sallallahu alaihi wasallam bi jariyatin lahu sauda. Faqala Rasulullah sallallahu atas syadina alla ilallah. Di sini ada kisah seseorang dari Ansor datang kepada Rasulullah sallallahu dengan membawa budak yang hitam kelam. Kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan, apakah engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah? Kemudian sang budak mengatakan, na'am, ya. Qala atas syadina anna Muhammad Rasulullah, apakah engkau bersaksi Muhammad itu utusan Allah? Qala na'am, ya, benar. Qala atuqinini bil ba'tsi ba'dal maut, apakah engkau meyakini adanya hari kebangkitan setelah kematian? Qala na'am, ya, aku meyakini. Faqala Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan atikha, merdekakan dia, karena dia apa? Beriman kepada syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, beriman kepada hari kebangkitan. Intinya di sini bahwasanya kata Imam Syafi'i, kalau orang itu ingin dites keimanannya, tes tentang masalah syahadatain dan juga tanya juga tentang masalah persaksiannya tentang hari kebangkitan. Qala Za'farani, berkata seorang yang bernama Za'farani, qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah Imam Syafi'i rahimahullah, wa fi hadzal hadits walladhi qablahu ad-dilalatu ala anna wasfal Islam Islamun. Di dalam hadis ini dan juga sebelumnya ada penjelasan bahwasanya persaksian tentang Islam itu adalah Islam itu sendiri, yujibu li sahibi Islam. Maka jika telah bersyahadatnya, maka dia telah masuk Islam. Wal Islamu al imanu. Ini intinya.
Imam Syafi'i mengatakan al-Islam adalah al-iman. Beliau ingin apa? Mengatakan sama saja lafaz Islam dengan al-iman, tidak ada bedanya. Qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi mengatakan, qultu wa fi hadza isyaratun min Syafi'i rahimahullah ila anna al-imana wa Islam isnani li musamman wahidin. Kata Imam Baihaqi bahwasanya di dalam ucapan Syafi'i tersebut terdapat penjelasan dari beliau bahwasanya iman dan Islam adalah dua kata atau dua lafaz atau dua nama untuk satu hakikat, untuk satu hakikat. Idza kana hakikatan, apabila betul-betul itu adalah Islam dan al-iman yang lahir dan yang batin. Au kana bil lisan dunal aqidah fi haqqid dami, ataupun Islam dan iman satu makna jika diucapkan dengan lisan meskipun tanpa apa keyakinan dalam hati, seperti orang munafiqun, karena untuk apa? Menjaga harta dan darah mereka. Itu juga sama Islam dan al-iman. Kalau seperti yang dikatakan tadi bahwasanya jumhur ulama atau kebanyakan ulama mengatakan beda antara Islam dan iman. Iman itu lebih mendalam dibandingkan apa? Al-Islam. Kalau ini tidak, sama. Cuma sekali lagi ini adalah khilaf ijtihadi yang tidak mengharuskan adanya perpecahan. Wa inna ma yastariqan idza kana ahaduma haqiqatan wal akhar bi ma'na istislam sawfa min. Namun kata Imam Syafi'i atau Imam Baihaqi bahwasanya kedua nama ini akan berpisah, berbeda jika yang dimaksud salah satunya adalah hakikat, yang satu adalah yang lain daripada hakikat tersebut. Maksudnya kalau dia misalnya mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah namun hatinya tidak meyakini, maka Islam itu adalah apa yang dia ucapkan, sedangkan iman adalah yang di dalam hatinya tersebut. Atau bisa dibalik. Intinya kata yang Syafi'i, Islam dan iman itu secara umum sama maknanya. Qala Syafi'i fi riwayat Ar-Rabi, Imam Syafi'i berkata di dalam riwayat Ar-Rabi, akhbarallahu ta'ala an qaumin minal Arab. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sekelompok manusia dari Arab Badui. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Allah menjawab, qul, katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman. Akan tapi katakanlah kami masih Islam. Walakin qulu aslamna wa lam yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Kalau menurut penafsiran sebagai ulama yang mengatakan Islam dan iman itu jika bersatu, mereka berpisah, maknanya ketika mereka berpisah mereka bersatu, maksudnya bahwasanya mereka itu masih belum sempurna mengamalkan cabang-cabang keimanan, maka mereka dikatakan mereka adalah muslim, belum sampai tingkatan apa? Mukmin. Karena apa? Tingkatan iman lebih tinggi daripada al-Islam, sebagaimana dalam derajat tingkatan hadis Jibril alaihi assalam. Makanya dikatakan oleh para ulama, setiap yang mukmin pasti muslim, namun tidak semua muslim apa? Mukmin. Karena apa? Belum sampai kepada sempurna melaksanakan cabang-cabang keimanan. Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau orang itu sudah melaksanakan cabang-cabang keimanan yang 70 lebih tersebut, maka dia dikatakan sebagai orang yang mukmin, yang sempurna imannya. Kalau belum, maka dikatakan dia sebagai muslim, belum sampai ke derajat al-iman. Makanya di sini dikatakan walam yadkhulul imanu fi qulubikum. Tidak sampai iman itu ke dalam hati kalian. Meskipun apa? Pondasi iman sudah ada, yaitu rukun-rukun iman yang 6. Cuma cabang-cabang keimanan itu belum terrealisasikan dalam dirinya, maka belum sampai ke derajat iman yang sempurna. Maka sudah kita bahas kemarin, ketika dia ditanya apakah kau mukmin, dia boleh menjawab insya Allah, ana mukmin insya Allah. Karena apa? Karena mengandung apa? Tazkiyatun nafs, mengandung apa? Merekomendasi diri kalau dia mengatakan saya mukmin. Artinya apa? Berarti dia melaksanakan semua imannya, semua cabang keimanan. Kalau dia mengatakan insya Allah, berarti ada unsur apa? Bahwa saya masih ada hal-hal yang belum dia laksanakan dari cabang-cabang keimanan. Fa'alamahu annahu lam yadkhulul iman fi qulubihim wa annahu adharuhu wa hukina bihi dima'uhum. Kata Imam Syafi'i di sini bahwasanya di sini Allah mengatakan orang Arab Badui tersebut ketika mengatakan kami telah beriman, padahal iman belum masuk ke dalam hati mereka, namun mereka hanya menampakkan di luarnya bahwa mereka beriman untuk menjaga harta dan darah mereka dari diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala Syafi'i, qala Mujahid fi qalihi aslamna qala istaslamna maqafatal qatli wasabyi. Dikatakan oleh Mujahid dalam penafsiran ayat tersebut, maksud kami berislam yaitu kami menyerahkan diri karena takut dibunuh dan takut untuk ditawan. Intinya sekali lagi bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah ingin mengatakan bahwasanya Islam dan iman itu satu makna. Dan disebutkan juga di sini al-khulathah, kesimpulannya al-riyad harli fi minan nususi sabiqah anal Imam Syafi'i rahimahullah ya al-Islam wal iman ismani li musamman wahidin, yang nampak dari nas-nas atau riwayat-riwayat Imam Syafi'i bahwasanya beliau berpendapat Islam dan iman itu dua nama untuk satu hakikat, wala yufarriq bainahuma, beliau tidak membedakan antara keduanya, wa huwa bihadza yuwafiq qala ba'd salaf, dan dari sini pula beliau itu ucapannya pendapatnya sama dengan sebagian ulama salaf yang lainnya, seperti kal Imam Abi Abdullah Al-Bukhari, seperti pendapat Imam Bukhari rahimahullah, juga pendapatnya Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, wallahu taala a'lam. Sekali lagi ini adalah khilaf antara ulama as-salaf rahimahullahu taala. Sekarang kita pindah kepada permasalahan yang lain, yaitu masalah hukmu murtakibil kabirah, yaitu hukum orang yang berbuat dosa besar. Ini masih ada kaitannya dengan masalah al-iman. Kata pengarang di sini, wa fihi salah satu mabahis. Di sini ada 3 pembahasan masalah hukum orang yang berbuat dosa besar. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama masalah hukum dosa besar selain syirik. Kemudian hukum orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga hukum sihir dan orang yang tukang sihir. Ini ada 3 pembahasan. Sekarang kita baca. Yara Imam Asy-Syafi'i annal mudhniba min ahli qiblah dakhilun tahta masyiatillah. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya orang yang berbuat dosa besar, apalagi dosa kecil dari kaum muslimin, maka dia di bawah kehendak Allah pada hari kiamat. Insya'a azaba wa insya'a fa'anu. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya di neraka, dan jika Allah mau, Allah langsung mengampuni, langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini menyelisihi pendapat kelompok Al-Khawarij. Kelompok Khawarij itu kalau sekarang lebih identik dengan teroris. Mereka suka mengkafirkan dan mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu kata mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Ini kelompok Al-Khawarij. Yaqulu rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, man tawalla yaumaz zahfi la munharifan li qitalin wala mutahayyizan ila fi'atin khittu alaihi illa an ya'fallahu an yakuna qad ba'a bi saqatin minallah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang lari dari medan pertempuran, sudah bertemu kedua pasukan kaum muslimin dan pasukan orang kafir, kemudian kalau ada satu orang muslim, pasukan kaum muslimin, dia lari tidak untuk menyusun siasat, tidak untuk bergabung dengan barisan pasukan yang lainnya, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, aku khawatir untuk dia datang kepada Allah pada hari kiamat dengan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, illa an ya'fallah, kecuali kalau Allah mau mengampuninya. Ini artinya apa? Bahwasanya orang tersebut meskipun berbuat dosa besar, karena apa? Meninggalkan medan pertempuran tanpa ada uzur syar'i, maka dia kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika Allah mengampuni, Allah tidak akan mengazabnya. Namun jika Allah mau, Allah akan mengazabnya. Intinya Imam Syafi'i mengatakan pelaku dosa besar tidak kekal di dalam api neraka, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidahnya, semua dosa selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Allah bedakan dosa syirik dengan yang di bawah kesyirikan. Yang syirik, yang besar, tidak Allah ampuni, seperti menyembah kuburan keramat, seperti datang kepada dukun dengan meyakini dukun tersebut
untuk tahu yang gaib. Ini adalah syirik kepada Allah, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang mana kalau dia mati tidak bertobat sebelum mati, maka dia kekal di dalam api neraka. Sedangkan dosa selain itu, perzinahan, pembunuhan, perjudian, narkoba dan sebagainya, meskipun orang itu mati belum bertobat dari dosa-dosa tersebut, masih ada harapan untuk apa? Diampuni oleh Allah. Masih ada harapan, tidak pasti. Masih ada harapan. Liman syaa kata Allah. Jika Allah mau menghendaki. Ya, intinya apa di sini? Inilah bahaya syirik. Allah tidak ampuni. Selama-lamanya abadan. Mukhalladuna fiha. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka sangat salah kalau ada orang ketika memprioritaskan dakwah untuk menghancurkan kemungkaran kemaksiatan, lupa dengan kesyirikan. Ya, tempat-tempat kemungkaran Masya Allah dihancurkan dan seterusnya. Padahal itu yang pertama salah caranya, yang kedua salah memprioritaskan masalah apa? Al-amru bin ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan lebih parah lagi, mereka semangat menghancurkan kemungkaran, mereka sendiri jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Lebih parah dibandingkan yang mereka apa? Ingkar. Berzina masih penting dibandingkan orang yang menyembah kuburan keramat. Ini Allah yang berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa yang selain apa? Syirik. Seperti dalam kisah apa? Seorang wanita pelacur ketika dia memberikan minuman kepada seekor anjing, maka dia masuk surga meskipun dia masuk neraka. Masih ada harapan untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang berbuat syirik kepada Allah tidak ada maaf dari Allah Subhanahu wa taala karena dia apa? Telah menyekutukan Allah, telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian wa qala fi man nadhara ila farjin muharramin atau ila farjin haramin li talaffuzin aw ghairi sa'adatin amidan kana harajan illa an yaqullahu anhu. Demikian pula Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang melihat kepada kemaluan yang lain atau yang lawan jenisnya yang haram baginya untuk dia menikmatinya tanpa ada urut yang syar'i, ya, maka dia akan mendapatkan ancaman illa an yaqullahu anhu, kecuali kalau Allah mau mengampuninya. Sekali lagi ini bukan masalah meremehkan dosa, tidak. Namun ini apa? Masalah hukum. Hukum orang berbuat dosa besar itu tidak kekal di dalam api neraka. Ini bukan berarti apa? Imam Syafi'i meremehkan dosa besar, tidak. Cuma jika dibandingkan dengan syirik, maka syirik yang paling apa? Berbahaya. Sebagaimana para ulama ketika apa? Memperbandingkan antara bid'ah dengan maksiat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Bukan Sufyan Ats-Tsauri meremehkan masalah maksiat, tidak. Cuma ini perbandingan antara kedua dosa. Dosa bid'ah dan dosa apa? Maksiat. Dosa syirik dan dosa maksiat. Mana yang lebih besar? Tentu dosa syirik dan dosa apa? Al-bid'ah. Sekali lagi jangan sampai disalahpahami. Bukan berarti kita apa? Meremehkan dosa, tidak. Berusaha seorang muslim menjauhkan diri dari segala bentuk dosa. Yang lebih utama menjauhkan diri daripada kesyirikan dan kebid'ahan. Kemudian wa qara fil farqi bainan nikah alladhi tasbutu fi hurmatul musahara wa bainaz zina alladhi la tasbutu fi tilkal hurmah. Demikian pula ketika Imam Syafi'i menjelaskan perbedaan antara pernikahan yang dengan itulah seorang akan menjalin hubungan dengan yang lainnya secara resmi, secara sah, dengan zina yang tidak akan mungkin terjadi hubungan yang syar'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa dzalika bi anna Allah radiya an nikaha wa amara bihi wa nadaba ilaihi wa la yajuzu an takuna al-hurma allati an'ama Allah biha 'ala man atama ma ja'ahu Allah ilaihi kadzani al-'ati lillahi alladhi haddahu Allah wa aujaba lahu an-nar illa an yaqwa anhu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang demikian itu bahwasanya Allah ridha dengan pernikahan dan Allah memerintahkan, Allah menganjurkan untuk menikah, maka tidak akan mungkin sama antara kehormatan pernikahan yang Allah anugerahkan kepada orang yang melakukannya dengan seorang yang berzina, yang bermaksiat kepada Allah, yang Allah menentukan tentang masalah sanksinya dan Allah mewajibkan kepadanya api neraka, kecuali illa an yaqwan, kecuali Allah apa? Mengakuinya. Masih ada harapan orang berzina untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesyirik, tidak ada maaf baginya. Wa qala rahimahullah fi wasiyatihi. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang masalah wasiatnya, wa ja'alal akhirata dara qarar.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirat sebagai tempat yang kekal abadi. Wa jaza, tempat pembalasan. Bima amila di dunia. Membalas semua apa yang diperbuat oleh manusia di dunia. Min khair wa sarin, dari kebaikan ataupun kejelekan. Illam ya'fuhu jalla sana'uhu. Jika Allah tidak mengampuninya. Dosa, apapun bentuk dosa itu selain syirik atau di bawah kesyirikan, masih ada harapan untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad bana aqidatahu hadhihi ala nususin minal kitab wa sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah ketika berpendapat seperti itu, ketika beliau berkeyakinan seperti itu bahwasanya dosa besar itu masih ada harapan diampuni Allah taala, beliau berdalil, beliau punya dalil, ada dalilnya. Apa itu diantaranya? Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9. Allah berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Apabila kedua kelompok dari orang beriman saling berperang, saling bunuh-membunuh, maka damaikan di antara keduanya. Intinya di sini apa? Allah masih menamakan orang yang saling berperang itu sebagai orang-orang mukminin. Tidak dikatakan sebagai orang apa? Kafir. Padahal membunuh orang mukmin dengan sengaja itu dosa besar. Namun Allah masih mengatakan dia masih beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Tidak kafir. Sebagaimana keyakinan kelompok Al-Khawarij ataupun kelompok yang lainnya dari orang yang suka hobi mengkafirkan. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Wa dzakara Allah azza wa jalla iqtitala ta'ifatain." Allah dalam ayat ini menyebutkan tentang dua kelompok yang saling berperang. Wa ta'ifatani al-mumtani'atani al-jama'atani kullu wahidatin tantani asyad al-imtina au az'ab idza lazima ismul imtina wa samahum Allah ta'ala al-mu'minin. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan mereka itu dikatakan masih mukminin meskipun mereka saling berperang, mereka tidak terhalang daripada perdamaian, artinya tidak atau belum berdamai. Namun ketika itu masih Allah mengatakan mereka beriman meskipun saling menumpahkan darah. Wa samahum Allah ta'ala mukminin wa amara bil islahi bainahum. Allah merintahkan untuk mendamaikan di antara keduanya. Fa haqqun ala kulli ahadin du'aul mu'minin. Maka wajib bagi setiap orang untuk menyeru mereka sebagai orang-orang yang beriman. Tidak dikatakan mereka orang kafir. Idza isarafu wa aradul qital alla yuqatalu hatta yaj'u ila sulhi. Demikian pula jika mereka tidak mau didamaikan, maka jangan diperangi dahulu sampai mereka diseru untuk berdamai dahulu. Wa bidzalika qultu la yabitu alul baghi qabla du'aihim. Maka aku katakan kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidaklah seorang yang berbuat curang dari mereka kecuali dinasihati, kecuali diseru untuk berdamai. Li'an 'alal iman ad-du'a kama amara Allah azza wa jalla qabla qital. Dan inilah yang diwajibkan bagi seorang pemimpin untuk menyeru mereka berdamai. Sebagaimana Allah juga demikian, sebelum berperang dia ditegakkan hujah, dinasihati jauh, tidak langsung diperangi. Nah, ini juga yang menunjukkan kesalahan para teroris. Ada orang kafir langsung dibom, langsung dibantai tanpa ditegakkan hujah terlebih dahulu, tanpa nasihat. Bukan dari ajaran Islam, bantai-bantai seperti itu. Wa amara Allah azza wa jalla bi qital fi'atil baghiyah wa hiya mutamatun bismil iman. Allah Subhanahu wa taala di sini yang memerintahkan untuk memerangi yang curang dari mereka kalau tidak mau didamaikan. Namun tetap Allah mengatakan mereka masih orang-orang yang beriman. Hatta tafi'a ila amrillah, mereka wajib diperangi sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at lam takun li'adin qitalua, jika mereka telah kembali pada perintah Allah, tidak berperang lagi, maka tidak boleh diperangi. Ya Allah azza wa jalla, inna ma adina fi qitaliha fi mujadil imtina bil baghi ila antafi'a. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi mereka kecuali kalau mereka sudah kembali kepada perintah Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala wa da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.